Ya, saya ke DPR RI Komisi 4 dalam rangka mengadukan persoalan pendangkalan sungai yang terjadi oleh karena tailing yang dibuang oleh operasional dari PT Freeport Indonesia. Pemerintah pada tahun 1997 telah mengizinkan untuk Freeport membuang tailingnya di dua sungai, ya, di Aikwa dan Panagon. Tapi dalam kenyataan pada hari ini, dari laporan warga ketika kami sebagai anggota DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Mimika, bahwa tailing tersebut telah dibuang di luar dari sungai-sungai yang diizinkan oleh pemerintah, antara lain Inauga, Omoga, Otakwa. Hal itu juga kemudian terdampak kepada hilangnya beberapa pulau, ya. Ada Pulau Uriri yang dulu bagus, putih bersih pantainya, kemudian pasir hitam, dan menurut informasi dari masyarakat di wilayah Mimika Barat, Pokonau, itu pendangkalannya sudah terjadi juga di sana sedimennya. Jadi itu sekian kilometer dari wilayah yang diizinkan oleh pemerintah. Untuk itulah kami datang ke Komisi 4 DPR RI untuk tidak hanya mendengar informasi dan laporan dari Freeport, tapi juga mendengar informasi real dari masyarakat di Mimika. Karena perlu saya sampaikan, perusahaan yang besar dengan pembuangan tailing itu hanya ada Freeport di Mimika. Gitu. Jadi jangan kemudian mengklaim bahwa itu bukan wilayah saya. Tapi oleh karena kegiatannya itu telah terdampak di luar wilayahnya juga. Untuk itu saya harapkan oleh Komisi 4 DPR RI tadi kami sepakat bahwa Bapak akan melakukan RDPU, kita diundang sama-sama, dan saya harapkan dapat dilakukan kunjungan spesifik, tidak ke areal Freeport tapi ke areal di mana telah terjadi kerusakan yang diadukan oleh masyarakat. Dampak-dampak seperti apa sih Pak yang akhirnya membuat rugi masyarakat Pak atas peristiwa ini? Pertama itu dengan hilangnya sungai itu dampaknya pendangkalan itu menyebabkan transportasi mereka yang biasanya normal perjalanan 4 jam itu dapat sampai 8 jam. Dahulu tidak pernah mereka mendorong perahu, sekarang mereka harus mendorong perahu sekian jam. Satu, tempat makan mereka hilang, ikan mati beberapa waktu lalu, tempat mereka berburu jadi hilang, tempat keramat mereka juga hilang oleh karena pendangkalan yang terjadi, sedimen yang terjadi yang merupakan sedimen dari tailing itu. Nah, itu yang dampak. Dan terakhir informasi dari warga kami dapat ada penyakit yang mereka dapat di sana. Semoga itu dapat segera diklarifikasi penyebab utamanya apa. Kemudian terjadi juga kelangkaan air bersih. Freeport hanya membantu bantal renang, katanya tanam mangrove, terus apa, ada kapal katanya, tapi kapal tidak ada sebenarnya. Saya sudah cek jalur, dahulu mereka hanya melalui jalur sungai, sekarang untuk ketiga distrik mereka harus melalui laut, yang dahulu tidak ada, tapi harus pilih laut karena di darat, di sungai itu sudah terjadi pendangkalan. Saya mau sampaikan kepada Freeport bahwa orang Sempan dan orang Mimika itu hidup dengan filosofi 3S, sagu, sampan, dan sungai. Itu Freeport juga tahu. Kalau sungai rusak, kehidupan orang Sempan dan orang Mimika itu akan terganggu.
Kalau sagu sudah rusak, maka itu kehidupan mereka habis. Jadi ibu bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Terima kasih. Bapak dari Komisi 4 sendiri bagaimana Pak? Komitmen apa yang akan didorong untuk kepatuhan Freeport tentang hal ini Pak? Ya, pertama dengan kunjungan teman-teman dari DPR Provinsi Papua, masalah semakin terang benderang bahwa selama ini komunikasi terpisah antara Komisi 4 dengan mitra Freeport maksudnya ini memang terbatas pada daerah-daerah yang memang diklaim menjadi wilayah tanggung jawab Freeport. Tetapi dampak dari limbah ini, limbah tailing ini meluas sampai kemana-mana. Seperti tadi sudah dijelaskan, dari dua sungai yang tadinya itu menjadi alur pembuangan tailing, ternyata sekarang melebar sampai jauh, bahkan menutup sampai ke pulau, dan masyarakat praktis tidak bisa jalan leluasa seperti sebelumnya. Inilah keadaan nyata yang sudah disampaikan tadi. Dampaknya luar biasa. Tempat pencarian masyarakat tradisional di sana, mencari ikan sudah susah. Nah, laut pun sudah tercemar begitu rupa sehingga terjadi penyakit, terutama anak-anak kecil yang memang kulitnya sensitif. Itu luar biasa dampaknya. Begitu juga air bersih, mereka harus cari ke tempat yang jauh. Ini bagian-bagian yang kita dapat laporan, dan sebelumnya memang saya juga mendapat informasi itu, tetapi kalau dikombinasikan dengan keterangan dari Freeport, memang ini seperti baik-baik saja. Tetapi kenyataan ini mendorong kami di Komisi 4, dan sudah disepakati dalam rapat tadi bahwa kami akan melakukan RDP sekali lagi dengan mitra. Akan kami undang semua di komisi untuk membahas bersama-sama, melibatkan juga pimpinan daerah, gubernur dan juga bupati, dan mungkin mitra lain yang juga akan kita libatkan. Yang kedua, kita juga akan melakukan kunjungan ke sana. Mungkin pada saat reses, kalau disepakati nanti dalam penentuan tempat reses, saya akan minta sebagai daerah pemilihan saya di Papua, saya akan minta supaya kunjungan komisi dalam reses berikutnya ini kita fokus ke Freeport untuk mengetahui sejauh mana dampak yang sebagaimana diceritakan tadi. Ini keputusan yang sudah kita ambil, dan mudah-mudahan informasi ini kita bisa segera mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah. Karena dampaknya sangat luas. 3 distrik, 23 desa, 6.000 lebih warga masyarakat terdampak, dan ini harus segera ditangani. Serius sebetulnya ini. Jadi mudah-mudahan Freeport juga membuka diri, sekalipun wilayah yang terdampak ini menurut datanya itu dia bukan tanggung jawab dia, tetapi tailing ini kan tidak ada sebab dari tempat lain. Hanya satu-satunya Freeport yang membuang tailing yang dampaknya sampai ke desa-desa tadi. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi bagian dari tanggung jawab penyelesaian masalah ini. Pak, izin Pak, mengingat untuk mengantisipasi Pak dampak dari pencemaran ini Pak, mungkin perlu intervensi dari pemerintah pusat tidak Pak? Ini takutnya kan dari Freeport tidak langsung bisa menangani atau bertanggung jawab di sini Pak mungkin. Jelas pemerintah pusat harus ikut bertanggung jawab karena izinnya memang dari sini. Izin dari pusat, maka pusatlah yang sebetulnya bertanggung jawab penuh bahwa ini terjadi di wilayah sana, di kabupaten dan provinsi sana. Itu memang pemerintah sana juga harus sebetulnya, kalau mau bilang ya ini sebuah kelalaian juga, harusnya pemerintah daerah segera memberi informasi ini bahwa ada dampak yang terjadi di masyarakat di sana. Tapi ini kan komunikasi terlambat. Beruntung ada kunjungan anggota dewan provinsi yang sampai ke sana, lalu kemudian ini bisa kita komunikasikan. Jadi saya yakin kalau ini semua simultan jalan, saya kira masalah selesai. Ombak tidak bisa mau lewat laut ini.